Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini tentang 4 unsur atau 4 elemen. Api, air, udara, tanah. Nah, mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah air, api, udara, tanah ini ya. Karena 4 elemen ini menjadi istilahnya unsur yang sangat penting untuk keberlangsungan alam semesta ini. Ya. Dulu saya pernah melihat sebuah buku itu yang berjudul Dunia dalam Genggaman Perkumpulan Setan. Ya, itu di sampulnya juga tertulis Illuminati, dan di sana ada juga Water, Fire, Air, dan Earth ya. Di sana. Jadi itu karya dari Henry Makow. Nah, di dalam buku tersebut mereka bangsa-bangsa yang ada di barat sana ternyata juga mengetahui bahwa para penguasa yang berambisi ini juga mengerti gitu ya. Untuk menguasai dunia, mereka harus menguasai 4 elemen ini. Air, api, udara, tanah. Jadi kita lihat saja sekarang. Semuanya sudah dikuasai mereka. Jadi sekarang kita dibuat untuk membelinya ya, semuanya ya. Apapun itu 4 unsur ini. Jadi kita membelinya menggunakan uang. Sedangkan uang kita harus mendapatkan dengan bekerja. Bekerja di perusahaan yang mereka atur sistemnya. Ya, dengan gaji yang sangat istilahnya pas-pasan. Jadi mau tidak mau semua orang tunduk akan aturan mereka. Nah, tapi ternyata ada satu rahasia kecil yang Tuhan sengaja istilahnya bisa dibilang disembunyikan, tapi juga untuk dipelajari oleh semua orang. Ya, rahasia kecil ini sangat berdampak besar sekali untuk kita semua. Ternyata ini pun sebenarnya mereka juga mengetahui, tapi mereka mungkin tidak mengerti cara mengkajinya. Ya. 4 unsur elemen ini, air, api, tanah, udara, ini juga ada dalam diri manusia. Inilah yang tidak dapat dikuasai oleh mereka, tidak dapat dikuasai oleh siapapun kecuali diri kita sendiri. Maka semestinya kita harus mempelajari atau untuk memelihara ya, untuk menjaga 4 unsur yang ada dalam diri kita ini agar kita dapat mengendalikannya. Karena mulai dari situlah kita dapat melepaskan diri dari belenggu ketakutan, kekhawatiran, kewaswasan ya, yang terus-menerus mereka berikan dengan dikemas seperti kenikmatan dan kemudahan. Dan inilah yang membuat kita merasa tergantung ya. Yang akhirnya menimbulkan rasa ketakutan, ya, menimbulkan rasa kekhawatiran, kecemasan. Ya. Coba bayangkan seperti halnya ketika kita sedang dikasih keadaan di mana kita nggak punya apa-apa. Pasti kita pernah ngalamin semuanya. Merasa cemas, khawatir. Ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan yang diinginkan? Akhirnya timbul pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang memicu nafsu kita untuk bergerak. Nah, itulah artinya ketika kita sudah masuk dalam begitu, kita sudah otomatis tunduk dengan aturan mereka. Namun, ketika kita dapat mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita, atau 4 unsur yang ada dalam diri kita itu tadi, yang sebenarnya dalam Islam juga disebut 4 nafsu ya, mutmainah, sufiyah, alwamah, amarah. Jadi 4 hal itu kalau kita memiliki rasanya berlebihan ya, itu akan menyebabkan ambisi, emosi ya, marah, serakah ya. Tapi kalau sangat kekurangan, itu nanti akan menyebabkan malas, penakut, dan tidak memiliki arah. Maka keempat elemen unsur alam ini yang ada dalam diri kita
atau 4 nafsu ini tadi, kita harus mampu memelihara dan mengendalikannya. Ini juga dalam bahasa Jawa juga disebutnya sedulur papat. Itu sama saja menurut saya ya. Karena ya sedulur papat itu ya mutmainah, sufiyah, alwama, amarah. Ya. Api, udara, tanah, air. Ya. Timur, barat, selatan, utara. Warnanya hitam, putih, merah, kuning. Ya. Jadi dapat dipastikan ketika kita dapat mengendalikan 4 unsur dalam diri kita itu tadi, kita itu nanti akan dapat mengalahkan perkumpulan para setan itu tadi ya. Jadi ya, di dalam dunia spiritual pun juga dikenal bahwa 4 elemen ini disebut juga dengan sedulur papat. Ya. Atau 4 nafsu. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, mutmainah, sufiyah, alwama, amarah ya. Dan dalam orang spiritual pun juga pasti mengenal istilahnya sedulur kembar. Ya. Maka temuilah sedulurmu, ada istilah begitu ya. Nah, sebenarnya ya benar kembar, orang karena memang dirimu sendiri kok. Ya. Maksudnya itu adalah kenali dulu unsur-unsurnya. Sifat-sifatnya, asalnya dari mana, ya, dan juga letaknya di mana, ya kan? Nah, ada istilah juga warnanya kuning, putih, hitam, merah, letaknya timur, barat, utara, selatan. Ya. Nah ini sedikit saya istilahnya kita kaji bersama mengenai hal ini. Jadi pada saat kita lagi marah, berarti kan unsur api kita lagi naik, ya kan? Dan juga pada saat kita lagi cari perhatian, senang yang berlebihan, lalu cari sanjungan, itu artinya unsur angin kita lagi tinggi, ya. Dan juga pada saat kita lagi senang berbagi, merendah, gitu ya. Terus memberikan manfaat pada sekitar, ya kan? Itu artinya unsur tanah kita. Ya, lalu ketika kita sedang mengalami tenang, sejuk, adem, gitu ya, itu artinya unsur air kita yang sedang kita rasakan. Ya, makanya biasanya kan akhirnya muncul pemikiran yang baik, ya, yang jernih, ide-ide yang cemerlang, ya, pada saat kita lagi tenang. Biasa begitu ya. Makanya dikenal juga dengan cara meditasi, orang mencari ketenangan agar mendapatkan sebuah petunjuk yang bersih. Ada juga yang melakukan puasa agar 4 unsur dalam diri kita itu tetap dapat terkendali, ya, 4 nafsu gitu, ya, agar dapat terkendali. Nah, 4 unsur elemen yang ada dalam diri kita itu, ini sangat terpengaruh oleh panca indera kita, ya. Makanya ketika kita ingin memelihara dan menjaganya dan dapat mengendalikannya, kita juga harus memelihara dan mengendalikan panca indera kita. Ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, apa yang kita makan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita sentuh, itu sangat mempengaruhi pikiran kita dan yang akan menggerakkan 4 nafsu atau 4 elemen dalam diri kita itu tadi. Ya. Jadi ketika kita semua dapat mengendalikan 4 elemen dalam diri kita itu tadi, ya, air, api, udara, tanah itu tadi, atau nafsu, mutmainah, sufiyah, alwama, amarah itu tadi, ya, dalam fase tertentu kita juga dapat mengendalikan yang ada di luar. Jadi 4 elemen yang ada di luar diri kita. Ketika kita dapat mengendalikan 4 elemen dalam diri, dalam fase tertentu kita nanti juga dapat mengendalikan 4 elemen yang ada di luar diri kita. Nah, inilah yang disebut avatar, yang ke dalam film-film dulu ya, mengendali elemen. Dan juga ketika sudah seperti itu, artinya dia sudah tidak memiliki rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ya, tidak memiliki ketergantungan dan kemelekatan terhadap apapun. Karena dia sudah menemukan cahaya Tuhan. Dan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia hirup, dan apa yang ia makan, dan apa yang ia sentuh oleh panca indera kita, itu tidak lagi menjadi sarana nafsu, melainkan akan menjadi sebuah kenikmatan dan kebijaksanaan Tuhan yang harus terjadi.
Nah, untuk memahami keempat elemen ini yang ada dalam diri kita, kita juga harus memahami segala sifatnya, ya. Sifat dari unsur-unsur tersebut, letaknya di mana, asalnya dari mana, ya, agar kita memahami semuanya dan dapat mengendalikan diri kita secara keseluruhan, ya, dan dapat menemukan cahaya Tuhan. Ya. Simak baik-baik video saya ini karena di sini ada sebuah pesan yang kita semua harus mengerti, termasuk diri saya sendiri. Ya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.